Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Fitrisia, NIM 2018143301, kelas 5H Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajinan tangan, submateri tentang songket. Nah, di sini pasti kita tidak asing lagi dengan namanya songket. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional rumpun Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Kain songket ditenun pada alat tenun bingkai Melayu. Kain songket digunakan pada acara-acara resmi. Songket dapat dikenakan melilit tubuh seperti sarung, disampilkan di bahu sebagai tanja untuk hiasan ikat kepala. Satu, melerai. Benang yang telah kering akan dimasukkan ke dalam sejenis alat yang bernama raha untuk diputarkan pada satu alat yang bernama plating. 2. Menganing. Benang yang telah menjalani proses melerai dimasukkan ke dalam alat menganing untuk menentukan ukuran panjang benang yang hendak dimuatkan pada alat ini. Yang ketiga, menggulung. Benang yang telah dianing akan digulung pada papan gulung mengikut lebar gigi jentera dan panjang losen pada papan gulung yang hendak dipasang. Yang keempat, menyampuk. Menyampuk ialah proses masukkan benang losen ke dalam gigi jentera atau sikat. Yang kelima, menghubung. Menghubung ialah proses menyambungkan benang daripada losen kepada benang yang tertinggal pada jentera. Yang keenam, mengarak. Kerja mengarak dilakukan setelah selesai proses menyampuk. Ketujuh, menyolek. Kerja menyolek bunga merupakan kerja yang paling rumit dalam proses menenun kain songket. Cara menyolek rekak corak adalah dengan menyusulkan lidi-lidi bulu pada benang losen yang dikehendaki. Yang kedelapan, menenun. Menenun adalah proses terakhir, yaitu benang losen dipangka oleh benang pakan untuk jadikan kain. Bagi kain songket bercorak penuh, benang emas dilayarkan melalui torak benang emas untuk menghasilkan sulaman motif bunga atau desain reka corak penuh. 1. Songket lepus. Songket ini dikenal sebagai songket pertama yang ada di Palembang. Makna harfiah dari lepus ialah menutupi, sehingga songket lepus berarti kain songket yang ditutupi oleh anyaman benang emas. Yang kedua, songket tabur. Sesuai dengan namanya, songket ini dikenal dengan motif tabur yang memiliki ciri bertaburan, menyebar, dan motif dengan bentuk-bentuk kecil seperti bunga dan bintang. 3. Songket bunga. Terdapat dua jenis songket bunga, yaitu songket bunga emas dan songket bunga paci. Kedua jenis songket ini dibedakan atas penggunaan jenis benang. Songket bunga emas banyak digunakan oleh penduduk berketurunan Tionghoa, sedangkan songket bunga paci dibuat menggunakan benang kapas putih yang banyak digunakan oleh penduduk berketurunan Arab. 4. Songket limar. Songket ini dikenal dengan jenis songket warna-warni, merujuk pada kata limar yang memiliki makna etimologis warna-warni. Untuk menghasilkan benang yang berwarna-warni harus dilakukan pencelupan. 5. Songket tretes. Songket ini hanya memiliki motif di bagian ujung-ujung kain, sedangkan pada bagian tengah dibiarkan kosong tanpa motif. 6. Songket rumpa. Songket ini merupakan bagian dari pakaian pengantin laki-laki Palembang. Motif songket rumpa ini hampir sama dengan songket tretes, akan tetapi kain yang digunakan sudah memiliki dasar motif berbentuk kotak-kotak seperti kain sarung. Dari penjelasan di atas, terdapat nilai yang terkandung. Yang pertama, apapun yang dilakukan anak tidak boleh menyimpang dari aturan dan ajaran agamanya. Yang kedua, menumbuhkan sikap keramah tamahan pada anak untuk menghormati orang yang lebih tua darinya. Yang ketiga, anak mempunyai bekal keberuntungan dan harapan baik dalam setiap langkah hidupnya.
Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.